Alhamdulillah, pada siang hari ini sebenarnya saya berat ceramah karena waktu ini sebenarnya adalah waktu tidur. Kita itu Bu sebenarnya disunnahkan tidur sesudah sholat duhur, karena sesudah asar itu makruh hukumnya kita tidur sampai masuk waktu isya. Kenapa disunnahkan tidur sesudah duhur? Karena tidur yang paling aman itu adalah sesudah sholat duhur. Karena tidur sesudah asar itu ada bahayanya. Di situ orang sering kena penyakit rihil ahmar, angin merah. Rihil ahmar itu menyebabkan 3 penyakit. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah mimisan, keluar darah segar dari hidung. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa untuk dibaca setiap mau tidur. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Doa ini dibaca ketika mau tidur supaya kita tidak kena stroke. Sudah hafal? Doanya pendek. Makanya rihil ahmar ini di masa Nabi Musa itu sudah ada. Penyakit ini ada di masa Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Tapi cucu baginda Rasulullah Husain itu juga kena. Makanya Jibril membawa obat untuk penawarnya. Makanya Rasulullah berwasiat karena penyakit ini tidak hilang. Dia akan langgeng sampai dunia kiamat. Itu sudah disampaikan di masa Nabi Musa. Bahwa dia ditakdirkan oleh Allah seumuran dengan dunia. Makanya banyak orang-orang nanti itu di akhir-akhir zaman ini itu kena stroke, termasuk stroke ringan. Nah, karena memang penyakit ini itu tidak bisa dihindari. Istilahnya tidak hilang. Makanya Rasulullah cuma mengajarkan kita doanya supaya tidak kena. Nah, itulah sehingga kalau mau tidur baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, waddail akbari, dan dari penyakit besar. Kita baca doa itu. Tapi saya wasiatkan hati-hati pada 3 tempat. Yang pertama di dalam WC, karena tempatnya angin ini itu 3. Hembusan angin pertama ketika membuka pintu itu dihindari. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau di Tanah Bugis kalau buka pintu jangan berdiri pas di hembusan angin pertama. Biarkan dulu anginnya terhembus baru kita buka. Yang kedua di belakang pintu. Makanya kenapa dilarang bersandar di daun pintu. Dalam kitabnya Imam Sarnuji, dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada 21 larangan di situ. Termasuk salah satunya bersandar di daun pintu. Karena orang yang bersandar di daun pintu kalau kena penyakit itu susah disembuhkan. Yang kedua, itu bisa menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang kedua di dalam WC, yang ketiga di dalam WC. Makanya orang yang jatuh di WC itu jarang selamat.
Makanya ketika mau masuk WC kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu sebenarnya Nabi sudah mengajarkan. Kita janjian saya ceramah berapa menit, Bu? Wah, jangan 1 jam, Bu. Kelamaan itu, saya mau jalan ini ada. Enggak. Oh ya, 30 menit lebih lah. Iya. Kemudian, jadi ini penting. Waktu tidur itu sebenarnya mestinya diatur. Jadi sesudah duhur sampai asar itu tidur. Sesudah asar sampai isya, usahakan jangan tidur. Sesudah sholat subuh juga jangan tidur. Iya, kadang-kadang kita tidur di situ. Kalau dalam medis kan sebenarnya tubuh kita membutuhkan gas. Makanya kalau ketika tidur itu kadang jantung itu agak berat. Soalnya di situ kuncinya. Nah, cuma tidurnya ulama itu biasa sesudah sholat subuh. Tapi bukan baring, duduk berzikir kemudian kadang tertidur sejenak itu. Cuma kita tidur ya baring. Nah, kemudian ini istilahnya karena saya lihat tidak ada terimanya, menjaga dan oh ya. Nah, jadi kunci dalam kehidupan itu sebenarnya sudah diatur. Nah, ibu-ibu ini sebenarnya bersyukur sekali karena Allah berikan keistimewaan kepada perempuan itu segala lini. Sholatnya istimewa, melayani suaminya istimewa, waktu-waktu dia berdoa ada, itu perempuan sudah diaturkan waktu. Cuma kadang kita tidak gunakan. Ini yang saya harus luruskan ini. Supaya ibu-ibu menggunakan waktu yang pas kalau mau berdoa. Menggunakan waktu-waktu tertentu yang memang Allah sudah hadiahkan untuk wanita, itu digunakan betul. Jangan sampai Allah memberikan keistimewaan dan kita tidak ambil itu. Ladang pahalanya perempuan itu luar biasa. Pertama, kalau kita bicara doa, doa itu untuk perempuan ketika dia hamil itu doanya mustajabah sekali. Makanya wanita hamil itu sama dengan jihad. Makanya wanita ketika melahirkan itu pasti sakit, kecuali sesar. Tapi untuk wanita yang hamil tanpa melalui pernikahan, kalau melahirkan itu pasti tidak sakit. Kenapa? Karena Allah cabut sakitnya, karena sakit pada saat melahirkan itu mengampuni dosa seorang wanita. Makanya anak yang melakukan perzinahan kemudian melahirkan itu tidak orang tahu kalau dia melahirkan. Kalau orang menikah normal, Pak, itu sampai tetangga dengar. Kenapa? Karena Allah mencabut sakitnya karena tidak ada pahala baginya. Wanita itu sudah dikasih keistimewaan. Makanya Pak Ibu sekalian, saya kasih tahu, kalau ada sahabat kita hamil, mintalah kita menitip doa sama dia. Minta dia mendoakan kita, karena doanya mustajabah. Itu yang banyak orang tidak tahu. Ibu-ibu kalau hamil, berdoalah. Minta apa saja, yang penting kebaikan. Insya Allah itu dikabulkan. Karena diistimewakan memang. Nah, satu. Yang kedua, ada beberapa istilahnya pengabdian seorang wanita itu memang menjadi jalan untuk mendapatkan surga. Makanya ibu-ibu kalau tidak masuk surga, oh kelewatan itu. Iya, ibu-ibu dan dia hadir di sini kalau tidak masuk surga, rugi betul. Iya, rugi betul. Mencuci saja itu kan dihitung tetesan air. Itu kan hadis.
setiap air yang menetes dari pakaian yang dia cuci dari suaminya itu didoakan sekian malaikat dan dosanya diampuni. Cuma perempuan sekarang sudah banyak nak mencuci karena laundry. Itu lain lagi tuh. Menyiapkan minuman untuk suami ketika dia pulang dari bekerja itu mengalahkan puasa 1 tahun, Bu. Puasa sunnah. Cuma kadangkala kita tidak siapkan. Makanya konsepnya itu kalau suami datang langsung ditanya mau minum apa, itu konsepnya. Jangan tanya dari mana. Tanya mau minum apa. Dari sinilah kenapa biasa banyak laki-laki lebih senang di warkop daripada di rumah. Karena biasa kalau di rumah ditanya dari mana, sama siapa, kenapa baru datang. Wah, itu jadi masalah. Kalau di warkop ditanya pesan apa, Pak. Nah, itu makanya suaminya lebih senang di warkop. Makanya ada suami itu yang kadang tidak bisa tinggal di rumahnya gara-gara itu. Tapi ibu-ibu saya kasih tahu, kunci-kunci itu sebenarnya dalam kehidupan, rezeki itu ada di tangan ibu. 70% rezeki ada di tangan istri. Suami itu sebenarnya cuma 30%. Makanya laki-laki yang hebat itu adalah wanita yang ada di sampingnya. Ini saya kasih tahu, Bu. Kunci kesuksesan suami itu ada pada tangan ibu, bukan sama dia. Kalau ada suami yang hebat, itu pasti istrinya, bukan dia. Kalau bukan dari istri, pasti dari ibunya. Betul. Saya harus kasih tahu ini rahasianya laki-laki. Makanya laki-laki itu saya selalu kasih tahu, siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu aja kuncinya. Iya, kalau suami sering bikin jengkel istrinya, pasti hidupnya susah. Pasti tuh. Mengurus rezeki tidak mau selesai-selesai. Kita lihat orang hebat, Soeharto orang hebat. Kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun meninggal. SBY orang hebat. Kapan dia tidak bisa bangkit? Ketika Ibu Ani wafat. Itu yang orang tidak bisa baca. Kehebatan seorang pemimpin, kehebatan laki-laki itu ada pada siapa yang ada di sampingnya. Istri itu bukan di belakang, tapi di samping. Kenapa dia disimpang di kiri? Dari tulang rusuk yang bengkok, bengkok itu tanda berdoa. Kiri itu adalah jantung. Makanya hatimu, hatinya suami, kuncinya adalah istri. Kalau perempuan tidak tahu itu fatal itu. Makanya jangan mengeluh, suamiku tidak sholat. Oh, istrinya yang bodoh. Kenapa? Suruh istri itu sholat, minta berdoa kepada Allah, karena doamu 3 kali lebih cepat diterima dibanding doa suami. Iya, jangan kasih masuk di Facebook, bikin status. Aku menyesal. Kan kadang begitu. Suaminya mau disinggung, dia bilang, oh begitu kok. 5.000 orang stres karena temannya di Facebook. 5.000 bikin status. Ternyata kau berbohong. Semua yang baca status pusing. Padahal yang mau disinggung 1 orang. Tapi tidak begitu jiwa wanita di Barau, tidak, insyaallah. Itu tadi makanya perempuan, karena wanita ini doanya mustajabah. Bahkan uang
uang bu, ketika suami mendapatkan rezeki, mestinya istri pegang. Kalaupun sebentar tidak masalah, karena ketika sudah di tangan istri, insya Allah itu berkahnya 2 kali lipat. Betul. Makanya kan ada doanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala fi kulli halima rasaktana. Orang Bugis bilang, simak nepak bereseng. Ketika wanita menerima uang dari suami, dia jabat tangan, kemudian mencium tangan suaminya, dan membaca doa itu, tidak akan habis rezeki itu, kemudian Allah tambahkan dari langit. Sudah hafal? Belum. Paling gampang bilang belum. Itu doa. Makanya ibu-ibu ini harus banyak menggunakan kesempatan untuk berdoa. Setiap waktu berdoa, anak-anak kita. Makanya kenapa dikatakan di balik anak yang hebat itu ada ibu yang hebat. Kenapa bukan bapak? Karena doa ibu yang tidak bisa terhalangi sampai tembus ke aras. Kita laki-laki bu, kalau berdoa itu butuh waktu. Maksudnya butuh waktu, nanti 1 Rajab, malam 1 Rajab itu pintu langit terbuka. Malam nisfu Sya'ban itu pintu langit terbuka. Malam 9 Zulhijjah itu pintu langit terbuka. Malam 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal. Kita harus menunggu 6 malam itu supaya doa kita langsung tembus ke atas. Untuk perempuan 24 jam selama setiap hari itu dibukakan oleh Allah, tidak pernah ditutup. Ini yang harus ditahu. Jadi kita laki-laki menunggu 6 hari dalam 1 tahun untuk berdoa supaya pintu langit tidak tertutup. Untuk ibu-ibu 24 jam selalu pintu langit dibuka oleh Allah. Karena doa orang tua kepada anaknya itu tidak pernah ditolak. Makanya kalau ada anak nakal, ada anak ini, doakan. Biarkan dia habiskan nakalnya dulu. Nanti kalau sudah besar, hilang nakalnya. Jadi jangan bilang, "Woi, anakku Ustaz masih kecil sudah nakal." Tidak apa-apa, sabar saja. Kenapa? Karena boleh jadi karena nakalnya anak, kita mendoakan dia. Kalau dia tidak nakal, kita tidak doakan. Kadang-kadang begitu. Ada memang, makanya saya bilang, kenapa kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kau mensyukuri nikmat Allah maka akan ditambahkan, tapi jika engkau mengkufuri maka ketahuilah azabku amat pedih. Kenapa? Ini teguran. Jadi kalau Allah berikan nikmat, bersyukur betullah. Karena Rasulullah pernah meminta kepada Allah, ketika umatku datang kepadamu, kau memanggil dalam keadaan senang, dia tidak datang, maka panggil dia dalam keadaan susah. Coba-coba, itu caranya Rasulullah menjaga kita. Jika kau panggil umatku dalam keadaan senang, dia tidak datang. Artinya apa? Ketika kau beri nikmat, dia tidak sholat. Kau beri kelebihan, dia tidak sholat. Kau berikan ketenangan dalam rumah tangganya, tapi dia tidak sholat, dia tidak bersyukur, maka datangkanlah kesusahan supaya dia datang kepadamu. Makanya bapak ibu kalau suaminya sayang, jangan lupa dan jangan menunda-nunda sholat. Kenapa? Kalau suaminya sayang nah kita menunda sholat, nanti suaminya selingkuh. Kenapa? Karena rata-rata ibu-ibu kalau suaminya selingkuh, dia bangun sholat tahajud. Begitu bu ya? Waktunya suaminya sayang selalu nonton sinetron. Semua judul film dihafal.
Sekalinya suaminya selingkuh, baru ambil tasbih, subhanallah, subhanallah. Itu doa Rasulullah ketika engkau memanggil hambamu, umatku dalam keadaan senang, dia tidak datang, maka panggil dia dalam keadaan susah. Artinya berikan kesusahan supaya dia bisa datang kepadamu. Jadi jangan lihat masalahnya, tapi lihat hikmahnya. Kenapa Nabi selalu mengatakan cari hikmah di balik musibah? Karena musibah tidak akan datang kecuali ada sesuatu yang Allah ingin rahasiakan untuk kita. Itu kuncinya. Makanya saya selalu bilang, orang ketika diberi nikmat, dia rajin sholat akan ditambah. Tapi kalau diberi nikmat dia tidak sholat, pasti ada masalah nanti. Kenapa? Karena kau tidak datang dipanggil dalam keadaan senang. Sama jika kita, kalau ada anak sudah dipanggil sayang-sayang, dia tidak datang, pasti dipukul. Karena nanti datang kalau dipukul. Jangan seperti itu di hadapan Allah. Datanglah di saat Allah memberi nikmat, jangan lalai. Cepat datang, supaya apa? Nikmat akan terus ditambah oleh Allah. Itu kuncinya. Makanya ngaji itu penting. Kadang-kala kita punya masalah, langsung salahkan Allah. Jangan. Doanya Rasulullah itu luar biasa. Ketika dia meminta kepada Allah supaya diberikan keselamatan umatnya, mengatakan perempuan banyak di dalam neraka. Betul. Perempuan banyak di neraka daripada laki-laki. Karena memang jumlah perempuan dengan laki-laki sudah lebih banyak. Iya. Bahkan saya pernah baca hadis tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:50 perempuan. 1 laki-laki 50 perempuan. Sekarang 1:7, Bu. Iya, 1:7. Jadi kalau mengatakan banyak perempuan di neraka, betul. Karena memang lebih banyak jumlahnya. Tapi tidak apa-apa, Bu. Biar banyak perempuan di neraka kalau bukan kita. Tidak masalah, tahu? Biarpun sedikit laki-laki di neraka, kalau kita yang masuk, wah itu fatal. Nah itu. Makanya saya wasiatkan, neraka sudah buka. Rahasia. Ketika Rasulullah berjalan di neraka menyaksikan siksaan yang ada dalam neraka, itu sampai dikasih doa oleh neraka. Ketika Rasulullah tanya, wahai neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke tempat ini? Neraka mengatakan, ada Muhammad. Suruh umatmu membaca Allahumma ajirna minan nar salasa marrat. Suruh umatmu membaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka aku akan menutup pintuku, kata neraka, supaya umatmu tidak masuk. Makanya Bapak Ibu hafal itu. Hafal toh? Allahumma ajirna. Ada yang baca Allahumma ajirni. Kalau ajirni itu sendiri. Kalau ajirna itu jamak. Kalau saya jangan baca Allahumma ajirni. Baca Allahumma ajirna. Dari mana dalilnya? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Kalau ni hanya sendiri. Kalau na suami, istri, anak-anak kita doakan. Makanya baca Allahumma ajirna minan nar. Sudah hafal toh? Tapi hati-hati, siapa tahu salah baca. Bilang Allahumma dakhilna minan nar. Oh, fatal itu. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan aku minan nar, dari neraka. Kalau bilang Allahumma dakhilna minan nar, ya Allah masukkan saya dalam neraka. Wah, itu fatal itu. Hati-hati bacanya, Bu ya. Itu doa pendek tapi luar biasa manfaatnya. Tapi kalau tidak bisa pakai itu, karena setiap selesai sholat toh, selesai salam kita baca istighfar 3 kali, baru la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir.
Untuk maghrib dengan subuh dibaca 10 kali. Selain dari itu dibaca 3 kali. Apa bedanya? Hadisnya memang 2. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca di waktu pagi dan petang 10 kali, maka walaupun sebesar buih di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau istighfar sesudah sholat 3 kali kan sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, jangan dilanjut Bu ya, jangan bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya berlaku pada sholat jenazah. Selain sholat jenazah tidak menggunakan kalimat wabarakatuh. Makanya cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita pakai. Makanya istighfar 3 kali kan 3 dosanya orang sholat tuh. Ingatannya tidak sempurna, bacaannya ada yang keliru, gerakannya tidak sempurna. 3 kesalahan ini yang menyebabkan kita istighfar 3 kali. Itu kuncinya. Makanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung baca astagfirullahaladzim. Diniatkan kesalahan kita dari sisi bacaan. Astagfirullahaladzim, dosa kita dari mengingat Allah yang lepas. Astagfirullahaladzim, gerakan yang tidak sempurna. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Itu supaya ibadah kita disempurnakan. Makanya kan ada 2 doa sempurna itu Bu. Allahumma antas salam di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada sesudah membaca fil alamina innaka hamidun majid, kan di situ ada doa. Rasulullah mengatakan, usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi sholatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Makanya sesudah membaca fil alamina innaka hamidun majid, pada tahiyat akhir tambah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ada doa tambahannya itu Bu. Kemudian kalau mau ditambah masih ada 1. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dibaca gitu Bu kalau baca tahiyat. Tidak. Wah, ini ada tugasnya kayaknya. Ini harus doa itu, hafal itu. Kenapa kita baca Allahumma a'inni ala zikrika? Itu karena wasiatnya Rasulullah. Usika ya Mu'az, saya wasiatkan kepadamu Mu'az, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum. Jangan engkau menutup semua sholatmu antakulah kecuali kau baca Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat kepadamu, wa syukrika, dan bantu aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu, wa husnil ibadatika, dan jadikan ibadah yang saya kerjakan saat ini adalah ibadah yang paling sempurna dan terbaik di sisimu, karena penuh dengan kekurangan. Makanya yang menyempurnakan ibadah itu adalah Allah. Karena kalau kita kerjakan pasti banyak kekurangannya. Sudah takbir ingat sandal, baca Fatihah ingat kompor di rumah. Makanya kita berdoa, karena penuh kekurangan kau terima sempurna ya Allah. Itu kuncinya. Makanya minta. Dihafal gitu toh. Ini sudah 2:30 Bu ini. Ya,
Ya. Kemudian saya rugi kalau tidak kasih amalan untuk ibu. Saya kasih 7 amalan. Jangan tinggalkan. Ini ibu-ibu harus catat dalam hati. Kalau tidak bisa dalam hati, rekam saja. Direkam saja, saya tidak masalah. 7 amalan ini jangan pernah tinggalkan. Karena amalan ini sebenarnya adalah kunci. Itu ibu-ibu kalau punya amalan ini, insya Allah itu senjata pamungkas. Karena kadangkala kita itu merasa agak berat dalam hidup ini, merasa berat. Saya ingin kasih tahu, amalan pertama ketika matahari mau tenggelam, ketika matahari sudah memerah, sekitar 7 menit sebelum masuk waktu maghrib, baca 4 surah. Wasyams walaili, ulun surah bil falaq, ulun surah bin nas. Jadi surah ke-91, surah ke-92. Jadi wasyams dengan walaili. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang membaca 4 surah ini sebelum matahari tenggelam, ketika sudah memerah, maka rezekinya seperti air hujan, tidak akan terputus. Itu dimudahkan betul itu. Itu amalan pertama. Yang kedua, setiap selesai sholat fardu, sesudah berdoa, sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Baca Alam Nasrah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Supaya anak-anak kita itu dijaga oleh Allah. Anak-anak kita tidak melakukan dosa besar. Dan semua masalah yang kita hadapi itu dimudahkan oleh Allah. Itu membaca Alam Nasrah dengan meletakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. 3 kali Alam Nasrah, 3 kali surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas 3 kali? Hatamkan Al-Quran setelah engkau selesai sholat fardu, supaya hidupmu akan berkah dalam perjalanan waktu itu. Itu yang kedua. Ini kalau ini tidak panjang bu, pendek semua. Kalau ibu tidak hafal, kelewatan betul. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan membaca suratul Mulk, Tabarakah. Surah Al-Munji'ah. Al-Munji'ah itu adalah suratul Mulk. Dia perisai dari asap kubur. Siapa yang melanggengkan membaca suratul Mulk, maka jasadnya tidak akan termakan oleh tanah. Yang kedua, dia tidak akan kena azab kubur. Ini amalan ketiga. Kalau itu agak panjang, tapi waktunya panjang. Bisa dibaca sesudah maghrib, bisa dibaca sesudah isya, bisa dibaca di tengah malam, bisa di waktu subuh, bisa sesudah subuh. Yang penting jangan setelah duhur sampai asar. Usahakan baca baik sesudah asar, waktunya sudah asar sampai sebelum duhur. Untuk duhur sampai asar, sebaiknya jangan dibaca di situ. Bukan dilarang mengaji, tidak, tapi janganlah dibaca di situ. Kalau mau baca nanti sudah asar. Tidak ada larangan secara fikih, tapi dalam ilmu hikmah itu dibicarakan. Ini ibu-ibu sudah tahu. Sudah berapa bu? Sudah 4. Yang keempat. Nah, yang keempat ini ibu-ibu jangan tinggalkan. Bisa dibaca sesudah sholat subuh, bisa juga dibaca sesudah sholat duhur. Di pintu Ka'bah itu ada kain, ada tulisannya 3 baris. Itu 400 ulama berkumpul baru ditempel tulisan itu, dipilih. Salah satu di tulisan itu doa.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Itulah orang Bugis bilang simak nakak baik. Amalkan itu 100 kali sesudah sholat subuh atau sesudah sholat duhur dibaca 100 kali. Pilih salah satu di situ. Kalau dibaca 100 kali, anak-anakmu tidak akan fakir dan engkau pun tidak akan fakir hingga meninggal. Itu Rasulullah menjamin itu. Kalau suratul Waqiah agak panjang, Bu. Tapi kalau ini pendek. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, bisa sampai di situ. Tapi kalau mau sempurnakan masih ada sambungannya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini kalau doanya kan, nanti kalau doa yang lain saya ndak anukan. Kemudian yang kelima, sayyidul istighfar. Jangan tinggalkan sayyidul istighfar, karena ini yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Karena Rasulullah mengatakan, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan jaminan kepada umatku supaya jaminan itu langsung dari kamu. Maka Allah menjamin kita dengan mengatakan, sampaikan kepada umatmu Muhammad, ketika dia membaca sayyidul istighfar sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal di siang itu, aku yang menjaminnya, pasti dia masuk surga. Ketika dia membaca di malam hari dan dia meninggal pada malamnya, sampaikan Muhammad, aku yang menjadi jaminannya, karena kau yang meminta. Jadi itu yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, bahwa tidak ada nabi sebelumnya Allah yang menjamin langsung dengan bacaan kecuali umatmu Muhammad. Doanya itu pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal itu. Sekali saja siang hari, sekali malam hari. Insya Allah dijamin. Sudah hafal? Tidak. Nanti pulang ke rumah, buka HP, tanya Ustaz YouTube atau buka Google, ketik Sayyidul Istighfar. Di situ akan muncul, ambil picture-nya supaya bisa kita tulis langsung. Itu mudah sekali. Sekarang kan belajar mudah. Yang penting kita mau, kecuali tidak ada kuotanya ya mohon maaf. Dan bisa terbuka. Kemudian ini yang kelima, Bu ya. Yang keenam, ini pendek sekali. Pendek sekali. Kadangkala itu kita susah. Kita susah karena sibuk, kesusahan mencari rezeki, kadang kita kelelahan. Saya kasih tahu, sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, supaya semua kelelahannya diangkat setelah bangun. Itu obatnya perempuan, obat tidur untuk perempuan itu, obat capek itu juga. Karena ketika orang membaca zikir ini sebelum tidur, maka tubuhnya akan fit ketika dia bangun. Itu khusus bagi wanita. Kalau laki-laki itu zikir la ilaha illallah, tapi itu 100 kali. Kalau perempuan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Karena ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kalau mau tidur. Yang terakhir pendek. Salawat kan banyak, tapi saya kasih satu salawat supaya keringatnya tidak terlalu lelah, capek, rezekinya akan tetap mengalir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat.
Baca itu 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh. Maka rezeki itu kita tidak setengah mati urus. Orang yang akan arahkan ke kita. Sudah hafal? Belum? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah hafal sampai di situ toh? Tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Makanya ini 7 amalan saya wasiatkan, tidak panjang Bu, tapi insya Allah dunia akhirat itu sudah terjamin. Tadi mulai dunia rezeki, kesusahan dilepas, ketika tidur kelelahan diangkat, di alam kubur sudah terjaga, kemudian di akhirat Allah sudah dapatkan jaminan keselamatan karena Allah yang menjamin dengan sejudul istighfar. Saya sudah berikan modal mulai di dunia, tidur, alam kubur sampai mati. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.